Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin singkat ya, mungkin nggak berani janji soalnya. Jadi penulis cuma pengen bahas dua. Yang satu adalah ini nih, penulis sekarang lagi coba pakai Honda engine cleaner lagi. Setelah beberapa lama, ya cuma dari full tank sih, bensin pakai Pertamax tapi tanpa pakai aditif sama sekali, termasuk nggak pakai margarin sama sekali. Dan seperti bisa diduga, ketika melakukan seperti itu, pengaruh oli jadi makin banyak. Dan efek oli valve lincam adalah tarikan makin lama makin nggak enak. Ciri bahwa ruang mesin dikotori. Ruang mesin dikotori, jadi makin lama makin nggak enak, makin lama makin nggak enak. Kotor dari mana? Dari aditifnya. Penulis sebelumnya curiga TBN itu berpengaruh, tapi kayaknya enggak. Ini oli valve lincam itu aditifnya kecil, di bawah 5, entah berapa. Kalau lebih besar ya juga sedikit di atas 5. Dan makin lama matahari kan makin nggak enak. Akselerasi 0-100 pun jadi makin berkurang. Sempat 19 detik, sempat 20 detik, tapi ya karena angin. Tapi paling cepatnya ya 17,3 detik kalau nggak salah ya. Waktu yang kurang bagus lah ya, karena oli sebelumnya 16,5 pernah, 16,3 pernah. Itu waktu tambahi minyak kayu putih ya, entah minyak kayu putih ada efeknya atau enggak. Tapi belakangan pakai minyak kayu putih sudah mau sampai kantor gak enak. Jadi efeknya cuma awal-awal gitu ya. Dan minyak kayu putih nggak direkomended, soalnya pernah 2 orang yang macet. Yang macet rotaxnya, macet fuel pump, pompa bensinnya. Kalau nggak salah itu ya, rotax tuh apa sih? Yang jelas pakai Honda engine cleaner apa membantu membersihkan. Penulis nggak tahu ya bersih atau enggaknya. Kayaknya sih mungkin iya, jadi tarikan awal ya, terutama RPM bawah, nyentaknya sedikit lebih kerasa. Tapi wis itu tok, RPM bawah tok. Kalau yang tenaga atas ya masih sama dengan sebelumnya. Kalau pakai Honda engine cleaner itu tenaga berkurang, jadi RPM menengah itu kayak gini nih, gak kerosok. Padahal ini sudah CU plus 5 yang biasanya tarikannya enak, ini ya jadi nggak enak. Ya nggak enaknya relatif lah ya. Nggak kayak ketika pakai PRF turbo, nggak kayak pakai Klinos. Ya berkurang aja lah, kayak kira-kira ketika pakai bensin Shell ya, Shell Super. Pakai bensin Super itu kan kandungan energinya lebih rendah. Mungkin kira-kira kayak gitu. Tapi ini mesin agak licin sedikit. Ya mungkin ada pelumasnya. Karena biasanya yang namanya untuk menghilangkan kerak itu juga melumasi. Tapi sepertinya Honda engine cleaner ini yang dibersihkan itu terutama adalah dari injektor, dari penyemprot bahan bakarnya. Jadi kalau dari sisi ruang bakar kayaknya masih ya kurang bersih lah, rasanya gitu. Soalnya
tambah tarikan bawah juga sedikit. Tapi rasanya juga bukan PBA ya, rasanya masih PE. Unik loh ya. Honda Cleaner impor, harganya cuma 30.000. Dapat gede lagi. Berapa? 300 ml. Gede. Bandingkan dengan Honda apa? Carbon Cleaner sama Yamaha Carbon Cleaner. Volume lebih kecil, harga sama. Ya wes lah. Yang jelas penulis gak kerasa ya efeknya Honda Engine Cleaner itu. Saya lebih mantap pakai margarin. Ya wes itu. Nah sekarang penulis ingin membahas soal apa? AFR-nya kendaraan standar. Jadi penulis ingin tahu nih AFR kendaraan standar itu emang harusnya berapa sih? Kok nggak sesuai antara teori dan kenyataan? Jadi AFR-nya kendaraan standar, motor standar, itu ternyata tinggi ya. Angkanya PCX penulis lihat dari videonya ke Biogas 16,5 kalau nggak salah, angkanya rotok budak. 16,5 banding 1 tentunya ya. AFR itu air to fuel ratio, udaranya 16, fuelnya berapa ya? 1. Jadi sebuah hal yang aneh gitu loh ya, angkanya bisa tinggi banget, 16,5 banding 1. Ya penulis kaget juga lah angka AFR-nya motor standar itu tinggi. Kalau nggak salah dulu pernah penulis dapat penjelasan bahwa AFR tinggi dari motor standar itu adalah tujuannya biar irit. Irit dengan angka AFR antara 16 dan 15 sampai 16. Dari contoh PCX 160 AFR-nya 16,5. Gede itu tuh ya. Ada yang ngomong kalau AFR itu dihitung harusnya sebelum knalpot. Berarti yang di knalpot itu lebih apa ya? Mungkin lebih lebih kering ya. Jadi yang di sebelumnya knalpot, terutama knalpot yang pakai standar ya, ada catalytic converternya. Itu kesaring dulu dengan catalytic converternya sehingga ya aslinya dalamnya lebih basah. Katanya kayak gitu. Tapi harus diingat juga bahwa waktu melakukan uji emisi itu kan ada ada angka AFR-nya juga. Nah, unik karena rata-rata AFR itu 14,7 sekitar segitu. Terutama mobil ya, penulis nggak pernah lihat uji emisinya motor ya, tapi uji emisinya mobil. Lambdanya sekitar 1,0 berapa malah ya, 1, ya. Apa memang beda ya gas analyzer yang untuk untuk uji emisi dengan gas analyzernya yang untuk AFR di mesin dyno? Apa memang beda? Penulis ya baru entah nemu lagi sumbernya atau enggak ya, caranya orang ngakali emisi. Ada trik-trik untuk mengakali uji emisi. Katanya kan khawatir sama CO ya.
Nah kalau khawatir sama CO, gimana caranya? Pakai turbo gitu ya, pakai apa jenenge wis, modif gitu ya, knalpot racing atau apa gitu lah. Yang jelas mobil modif itu emisinya bisa jauh lebih kecil daripada mobil standar. Jadi unik ya, mobil yang udah dimodifikasi polusinya jauh lebih kecil daripada yang belum dimodifikasi yang standar. Saya penulis cari lagi lah kalau nemu itu apanya yang ditambahi. Ya penulis curiganya itu knalpotnya sudah nggak standar, nggak pakai catalytic converter, itu malah lebih irit ya, karena yang penulis tahu kalau apa namanya, kalau emisi itu yang dicari apa sih, polusi CO tok kan, emisi CO nya berapa sama apa NOx nya ya. Kalau NOx itu hubungannya dengan kalau dekat dengan lambda 1, makin ideal makin baik, makin boros NOx nya makin berkurang. Nggak ngerti lah wis, yang jelas angkanya kalau dilihatkan di mesin dyno itu angkanya tinggi. Kayak yang PCX 160 itu ditunjukkan 16, padahal kendaraan modif itu angkanya bisa sampai 12,5. Beda lah ya, beda. Jadi di kendaraan standar di PCX 160 standar itu ketemunya 16,5. Sementara itu di NMAX modifikasi ketemunya justru 12,5. Berarti angkanya udah bener dong. Emang kalau orang modifikasi dia bakal bakal melakukan koreksi-koreksian gitu tah. Emang kalau knalpotnya racing, HFR-nya harus ditambahi segini, dikurangi segitu. Gitu tah. Penulis nggak tahu lah. Yang jelas penulis tetap kaget dengan tingginya angka AFR yang ada di mesin dyno. Ya wis lah gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.